Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi ini kita akan belajar tentang materi ekonomi yaitu pasar. Pasar diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Pengertian pasar tersebut adalah pengertian pasar secara konkret. Ya, jadi pengertian pasar itu sangat banyak, ada menurut ilmu ekonomi, ya, pasar sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli. Baru adanya syarat-syarat yang harus dimiliki dalam pasar. Yang pertama, adanya penjual, adanya pembeli, tersedianya barang yang diperjualbelikan, transaksi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Fungsi pasar yaitu ada 3. Satu, fungsi distribusi, yaitu mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Baru masuklah fungsi pembentukan harga. Sebelum terjadi transaksi jual beli terlebih dahulu dilakukan tawar menawar sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Baru yang ketiga ada fungsi promosi. Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi karena pasar banyak dikunjungi oleh para pembeli. Pelaksanaan promosi dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memasang spanduk, ya, pamflet dan sebagainya. Bentuk pasar yang pertama, ya, diklasifikasikan menurut sifat atau wujud, yang kedua menurut luas wilayah, yang ketiga menurut organisasi pasar, yang keempat menurut waktu atau penyelenggaraan, ya. Baru yang kelima jenis pasar, ini menurut barang yang diperjualbelikan. Satu, pasar menurut sifat atau wujud, ya. Ada dibagi dalam cara penyerahannya. Ini pasar konkret, ya, pasar di mana barang yang diperjualbelikan benar-benar dan penjual dan pembeli bertemu langsung. Ciri-cirinya transaksi dilakukan secara tunai, barang dapat dibawa atau diambil juga, barang diperjualbelikan benar-benar ada nyata. Baru masuklah pasar abstrak di mana barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung antara penjual dan pembeli. Ciri-cirinya penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya. Transaksi dilandasi oleh rasa percaya. Barang yang diperjualbelikan tersedia. Hanya contoh saja, transaksi dilakukan dalam partai besar. Pasar menurut luas wilayah atau kegiatannya, masuklah pasar regional, ya. Pasar yang daerah pemasarannya berada dalam wilayah tertentu atau satu kawasan. Masuk yang kedua, pasar internasional yang mencakup kawasan dunia. Contohnya ini pasar kopi di Brazil. Baru yang ketiga, pasar lokal yang daerah pemasarannya meliputi daerah tertentu. Ya, contohnya seperti pasar Klewer di Solo. Baru masuklah pasar nasional, ini pasar yang daerahnya pemasarannya meliputi satu negara, ya, dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Yang ketiga, pasar menurut luas pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. Ini dibagi atas pasar persaingan sempurna, adalah pasar terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga barang tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual dan pembeli. Ciri-cirinya penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. Baru pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar sempurna. 3, penjual dan pembeli banyak. 4, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. B, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar ini adalah di mana pembeli lebih banyak dibandingkan jumlah penjualnya sehingga pasar dikuasai oleh satu atau beberapa penjual. Ciri-cirinya, 1, terdapat hambatan untuk masuki pasar. 2, pengetahuan pembeli tentang pasar bebas. 3, jumlah penjual sedikit. 4, barang yang diperjualbelikan bermacam-macam. Bentuk pasar persaingan tidak sempurna antara lain monopoli, duopoli, oligopoli, monopolistik. Pasar monopoli adalah pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh penjual. Ya, ciri-cirinya, contoh pasar ini adalah PLN, PT Pos Indonesia, atau yang termasuk adalah pasar negara. Ciri-ciri pasar monopoli, terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Harga ditentukan secara sepihak oleh penjual. Tidak adanya barang yang bisa menggantikan. Ada halangan, ya, yang kuat untuk penjual baru dalam masuk pasar. Baru hambatannya penetapan harga rendah mungkin, adanya kepemilikan terhadap hak paten,
pengawasan ketat, baru adanya skala ekonomi yang sangat besar, sumber daya yang unik ya. Penyebab timbulnya pasar ini ditetapkan oleh pemerintah atau undang-undang, penggabungan dari berbagai perusahaan, adanya hak cipta atau hak paten atas karya seseorang. Pasar duopoli, pasar di mana penawaran satu barang dikuasai oleh dua perusahaan. Ciri-ciri duopoli, terdapat dua penjual dan banyak pembeli, harga ditentukan secara sepihak, kedua penjual baik dengan kesepakatan atau tidak. Baru masuk pasar oligopoli, pasar di mana beberapa perusahaan menguasai penawaran satu jenis barang. Ya, ini pasar ini menyebabkan perusahaan harus mengambil keputusan secara hati-hati. Ciri-ciri oligopoli adalah banyak pembeli dan dalam pasar hanya ada beberapa penjual, produk yang diperjual bersifat homogen. Baru terdapat hambatan ya untuk masuk pasar, adanya saling ketergantungan penggunaan iklan secara intensif. Pasar monopolistik, pasar ada yang di mana ya suatu struktur pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual yang sama tetapi dengan berbagai variasi. Ciri-cirinya terdapat banyak produsen, produk yang diperjualbelikan sama. Menurut waktu penyelenggaranya dibedakan menjadi beberapa. Pasar harian, pasar yang dilakukan setiap hari, contohnya pasar tradisional. Pasar mingguan, pasar yang dilakukan setiap satu kali seminggu. Ya, ini contohnya pasar Senin, pasar Minggu atau pasar Rebo. Pasar bulanan adalah pasar yang dilakukan setiap sekali sebulan. Ini biasanya terdapat di pabrik-pabrik ya, dibuka setiap kali karyawan tersebut menerima gaji. Pasar tahunan adalah pasar yang dilakukan sekali setahun. Ini biasanya digunakan untuk ajang-ajang yang ya pameran promosi, contohnya Pekan Raya Jakarta ya. Baru menurut jenis barang yang diperjualbelikan ada barang pasar distribusi, pasar penjual barang faktor produksi ya. Atau contohnya pasar tenaga kerja, pasar modal, pasar mesin dan lain-lain. Sedangkan pasar konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang secara langsung ya, atau yang dapat dipakai, contoh pasar ikan atau pasar makanan. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya. Shalom.